Shalom saudara, kembali lagi dalam ibadah minggu hari ini. Saudara, kita sudah menginjak di bulan 12, bahkan sudah hampir kita mengakhiri tahun 2020 saudara. Yang selama ini ya banyak setiap anak-anak Tuhan dalam kondisi yang begitu ketakutan, begitu tidak menentu saudara. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang milikilah pikiran Kristus. Saudara, kita akan buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-21, kita akan mulai dari 21. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan di sini ya, karena kita sudah menerima kebenaran, mendengar kebenaran ya, pengajaran yang membuat menurut kebenaran Allah, saudara. Saudara terkasih, kalau kita sudah mendengar, bahkan sudah menerima pengajaran di dalam Tuhan, ya, menurut kebenaran. Nah, saudara terkasih, artinya kita sudah diperlengkapi, sudah dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan itu adalah satu zat ilahi atau satu terang yang membawa kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Karena saudara terkasih, kalau kita di dalam kegelapan, maka kita tidak akan pernah bisa merdeka. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah menerima pengajaran Dia menurut kebenaran yang nyata, ya, bukan yang palsu, saudara, bukan yang abal-abal, bukan kebenaran tidak jelas, kebenaran yang nyata itu, ya, artinya kebenaran Yesus bahwa di mana Dia sendiri sudah memberikan satu contoh teladan semasa hidupnya. 3,5 tahun di dunia ini, dengan bagaimana Yesus sudah memberikan satu teladan contoh kehidupan dari seluruh kehidupannya, ya, yang Dia serahkan hanya melakukan sebuah ketaatan atas kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati, saudara. Dikatakan ini ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, supaya saudara? Di sini dikatakan yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Saudara, kenapa kita harus menanggalkan hidup kita yang lama, saudara? Karena kalau kita tidak menanggalkan hidup kita yang lama, ya, maka saudara, kita akan menemui sebuah kebinasaan yang menyesatkan kita, yang tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Sebab itu, saudara, menjadi anak Tuhan bukan hanya sebuah status, saudara, ya. Tetapi menjadi anak Tuhan harus, saudara, diperlengkapi dengan yang namanya kebenaran firman, ya, saudara. Bahkan dikatakan di sini kita harus menanggalkan hidup yang lama. Tidak bisa, saudara, kita hidup di dalam kehidupan yang lama terus, saudara. Harus menanggalkan yang lama supaya apa, saudara? Supaya kita diperbaharui. Yuk kita baca di ayat yang ke-23. Tujuan kita menanggalkan hidup yang lama, tujuannya apa, saudara? Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, saudara. Ini daripada tujuan Tuhan. Saudara yang kekasih, mengapa kita perlu, saudara, diperbaharui di dalam roh dan pikiran? Sebab, saudara, manusia yang lama, ya, adalah manusia yang hidup dalam kutuk, ya. Karena kita dilahirkan, saudara, ya, dari kutuk dosa. Ya, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak itulah manusia kehilangan kemuliaan Tuhan.
kehilangan Tuhan, saudara. Sampai pada lahirnya Yesus Kristus ketika manusia menjadi percaya dan diselamatkan. Namun saudara, manusia yang lama itu perlu ditanggalkan. Ya, ketika kita dibaptis, ya saudara, itu melambangkan hidup lama kita dikubur, saudara. Dan kita mengenakan manusia baru, yaitu di mana pada saat kita menjadi percaya dan dibaptis, dan saat itu juga ketika kita menjadi percaya, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Waktu kita belum menjadi percaya, bahkan belum dimateraikan, saudara, kita menjadi orang yang lama. Roh kita ini roh yang lama. Roh apa, saudara? Roh perbudakan, ya. Roh kutuk, saudara. Roh perbudakan hawa nafsu dosa. Bahkan saudara, ketika manusia dihinggapi dengan roh perbudakan, hidupnya akan terus, saudara, menjadi berjalan dalam sebuah kegelapan yang tidak pernah bisa mengerti dan melihat terang, saudara. Tapi ketika kita menjadi percaya dengan Yesus, kegelapan itu, saudara, disirnakan kepada Tuhan. Dan mulai manusia roh kita, jiwa kita diisi dengan yang namanya kebenaran firman. Dan kebenaran itu memerdekakan. Sehingga saudara, dari kebenaran tadi, saudara, ya, ibarat gelas, ya, kalau isinya yang lama mulai dituangkan dan diisi yang baru, saudara, maka isi yang baru itulah, saudara, akan membuat saudara punya warna, punya kehidupan yang baru. Saudara, kita harus menanggalkan hidup yang lama supaya kita diperbarui dalam roh dan pikiran, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kalau sampai firman Tuhan berkata yang diciptakan menurut kehendak Allah, artinya karena kebanyakan orang itu berjalan dalam kehendaknya sendiri, saudara. Kehendak pikirannya, kehendak dagingnya, bahkan kehendak roh-roh jahat, saudara. Tetapi di sini dinyatakan bahwa menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kekudusan yang sesungguhnya itu bukan kekudusan yang pura-pura atau kekudusan yang hanya di lapisan luar. Kekudusan yang sesungguhnya itu artinya, saudara, kita tidak akan pernah bisa mempunyai kehidupan yang di mana kekudusan Allah tinggal dalam diri kita kalau daging setiap hari tidak kita serahkan untuk kita matikan, saudara. Jadi kehidupan sesungguhnya itu artinya ada sebuah barter yang harus kita lakukan, di mana kita menyerahkan kedagingan kita. Disitulah kita terima kebenaran atau kekudusan Tuhan. Nah, saudara terkasih, dikatakan kita diperbarui dalam roh dan pikiran. Saudara, karena kalau kita tidak diperbarui secara roh dan pikiran, kita ini tidak akan pernah bisa yang namanya mengerti, bahkan mengenal, serta mengalami yang namanya kebenaran. Saudara, roh manusia yang sebelumnya kita terima Tuhan adalah roh yang diperbudak oleh dosa, kutuk, saudara. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, roh itu membaharui kita karena dia tinggal di dalam kita. Siapa? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia akan apa, saudara? Membaharui roh kita. Nah, saudara, tentu saja bagaimana Roh Kudus itu membaharui roh kita? Kalau kita hidup bergaul dengan firman. Kita harus hidup bergaul dengan firman. Karena banyak anak-anak Tuhan sudah menjadi malas, tidak mau bergaul dengan firman Tuhan. Padahal jelas-jelas firman Tuhan itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu kebenaran yang memerdekakan. Tapi mengapa banyak manusia begitu malas, saudara, untuk baca firman, ya, bahkan untuk merenungkan firman, menggali firman, hidup dalam kuasa firman. Manusia lebih suka, saudara, hidup berputar-putar dengan hanya mendengar, bahkan menikmati apa kata dunia. Makanya gak heran anak-anak Tuhan gampang terombang-ambing, gampang ketakutan, gampang khawatir, saudara. Bahkan gampang apa? Hancur. Bahkan anak-anak Tuhan mudah dibawa oleh gelombang arus virus-virus dunia. Kenapa, saudara?
Karena firman-Nya tidak kuat. Firman tidak menjadi daging. Saya yakin dan percaya kalau firman menjadi daging di dalam kita, apapun goncangan dunia tidak akan mempengaruhi keadaan kita, saudara. Sebab itu saudara terkasih, kita perlu gizi secara roh. Kita perlu vitamin secara roh, saudara. Karena ketika kita menjadi pribadi yang sangat rohnya kuat di dalam Tuhan, maka kita bukan hanya orang yang bisa bertahan, tapi kita punya kuasa untuk membalikan setiap keadaan, sehingga yang jahat tidak bisa mendekat dengan kita. Dan kita tidak bisa lemah, saudara, karena roh Tuhan yang di dalam kita. Saudara yang terkasih, mari dikatakan di sini kita harus diperbarui secara roh dan pikiran. Saudara, kita akan baca di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Hendaklah, ini sebuah himbauan juga sebuah perintah sebetulnya, ya. Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat, ya, juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi artinya kita tuh nggak boleh, saudara, menaruh pikiran kita, perasaan kita, ya, kepada siapa? Kepada dunia. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus. Artinya hati kita, pikiran kita, jiwa kita harus ada di dalam apa? Kebenaran firman. Di dalam pikiran Kristus. Dengan demikian kita akan jadi orang yang bisa punya antibodi yang sangat kuat. Imun kita harus kuat. Secara roh kita akan kuat. Bahkan kita bisa melawan dan menaklukkan setiap virus-virus, saudara. Saudara yang terkasih, yang mengerikan itu bukan virus corona sebetulnya. Yang mengerikan adalah virus-virus setiap roh jahat yang sudah berusaha menembus, saudara, pikiran setiap anak-anak Tuhan. Yang menembus setiap jiwa anak-anak Tuhan. Saudara terkasih, banyak kejatuhan setiap anak Tuhan di mana-mana. Karena apa? Krisis firman. Saudara terkasih, yang menjadi ketakutan dalam hidup ini bukan kelaparan secara jasmani, tapi kelaparan secara akhlak, kelaparan secara roh, saudara, kelaparan secara firman, kelaparan secara iman. Karena apa? Tidak ada hubungan yang sehat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita bergaul dengan firman, hidup kita menjadi pelaku firman, kita punya hati yang bergaul dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa digoncangkan atas keadaan dunia. Saudara, bukan berarti kita nggak bisa sakit. Kita bisa saja sakit. Saudara, dalam minggu-minggu ini saya juga kesehatannya saya kurang fit. Ya, karena saya terlalu lelah. Karena saya kurang menjaga makan saya, minum saya, saudara. Saya kurang menjaga juga kesehatan saya. Bisa, saudara, kita sakit. Tapi kalau kita pun sakit, kita tidak tergeletak, saudara. Karena apa? Imun secara roh kita kuat. Iman kita kuat. Bahkan kita bisa melawan sakit penyakit itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari baharui roh dan pikiran saudara. Jangan sampai diperbudak, bahkan terhipnotis dengan apa kata dunia, intimidasi, tekanan-tekanan, serangan-serangan yang menjadi kabar-kabar yang ada di dunia ini. Bahkan semua lagi ketakutan dengan yang namanya, saudara, vaksin yang akan masuk. Saudara terkasih, banyak orang bingung dengan vaksin. Saudara terkasih, mari tetapkan hatimu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mencari pertolongan Tuhan, bukan mencari mujizat Tuhan, bukan mencari, saudara, satu kebutuhan hanya memuaskan hasrat dagingmu. Karena engkau sadar engkau perlu Tuhan. Datang kepada Tuhan
dengan motivasi pertobatan. Itu yang menjadi jaminan saudara dan saya. Jangan mempermainkan pertobatan. Jangan mempermainkan Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika kau datang kepada Tuhan, karena kau takut, karena kau banyak kebutuhan, karena kau khawatir. Tapi bukan motivasi karena kau ingin bertobat. Saya banyak ngomong kemana-mana. Hidup ini kalau tidak punya Tuhan, hidup ini kalau tidak bergantung dengan Tuhan, hidup ini kalau tidak takut akan Tuhan, entah siapa yang akan melindungi kita. Harta, kekayaan, jabatan apapun tidak akan bisa menjamin kita, saudara. Tidak akan bisa melindungi kita kecuali Tuhan yang kita sembah dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang yang benar-benar punya pikiran Kristus, saudara. Apa itu pikiran Kristus, saudara terkasih? Mari kita akan baca selanjutnya. Yang dikatakan gini, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, saudara, Yesus ketika dia datang ke dunia ini, ya, dia tidak menjadi pribadi yang merasa dia Tuhan, ya, di mana dia harus meninggikan diri, dia harus menyombongkan diri, dia harus memamerkan segala sesuatu yang membuat dia apa? Dikagumi dan disembah semua orang. Tidak, saudara. Ya. Saudara, pada saat Yesus datang ke dunia, dia sadar. Dia datang sebagai wujud seorang hamba yang dimana dia harus melakukan kehendak Bapa. Dikatakan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan aja datang ke dunia, dia merendahkan dirinya, bahkan rela mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Saudara, dan menjadi sama dengan manusia, ini bicara sikap hati. Sikap hati, saudara, yang bersedia mengosongkan dirinya demi apa? Yang ilahi, demi Bapa surgawi, mengisi kehidupannya dengan roh, saudara. Roh yang daripada Bapa. Untuk apa? Dia mendengar suara Bapa untuk hidup dalam ketaatan. Bahkan ketaatannya sampai mati. Saudara, kalau Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dia datang ke dunia ini, bahkan bukan hanya merendahkan dirinya, bahkan siap mengosongkan dirinya. Bahkan taat sampai mati hanya untuk taat kepada kehendak Bapa. Bukankah kita manusia harusnya jauh lebih tahu diri, saudara? Seberapa kita punya ketaatan dalam hidup ini? Seberapa kita punya hati yang takut akan Tuhan? Seberapa kita menjadi pribadi yang siap dan rela mengosongkan diri kita? Demi apa, saudara? Demi kita melakukan ketaatan yang Bapa mau kita lakukan. Demi kita diisi dengan yang ilahi, saudara. Jangan hidup menurut kehendak daging, tapi hiduplah menurut kehendak Allah. Hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh. Maka engkau gak akan mati, saudara. Rohmu tidak akan mengalami kematian. Kedaginganmu tidak akan menguasai dan membelenggu hidupmu sampai kau mengalami apa yang keterpurukan. Saudara terkasih, justru di situasi seperti inilah kita harus berdiri untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kuasa daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan. Jangan malah menarik diri dengan ketakutan, kekhawatiran sehingga saudara membuat iblis bahak-bahak, saudara, membuat iblis tertawa dengan bangga karena melihat anak-anak Tuhan sudah seperti kurcaci. Apanya, saudara? Rohnya mereka. Saudara yang terkasih, mari jangan jadi pribadi yang bebal, tapi pribadi hati yang taat. Kau butuh cuma merendahkan diri di hadapanmu. Kau butuh pertobatanmu.
Pertobatan yang sungguh-sungguh, jangan bermain-main, jangan tomat. Sekarang tobat, besok kumat lagi saudara. Tapi jagai hatimu bagaimana kau bisa punya pertobatan yang terus terjaga. Yaitu terus membuat kesadaran hati dan pikiran kita akan sebuah pertobatan. Sehingga kita enggak lagi mengendalikan diri sendiri, tapi belajar mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, miliki pikiran Kristus yang dimana pikirannya itu hanyalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Untuk apa saudara? Untuk memastikan kita ini selamat, kita ini terlindung, terhindar, terluput dari segala jebakan-jebakan kuasa roh jahat. Saudara, kalau tidak ada tudung Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan, hidup ini sangat mengerikan. Saya menyaksikan beberapa di video di YouTube, saudara. Orang-orang yang memakai karunia dalam tanda kutip, mujizat-mujizat, saudara. Dan banyak orang hanya mengejar Tuhan dengan mujizat. Banyak orang mengejar Tuhan dengan karunia. Tapi hampir-hampir sangat-sangat tidak ada orang yang mengejar Tuhan karena hatinya tahu diri dia sudah diselamatkan Tuhan. Hatinya sadar dia sudah ditebus Tuhan. Dia siap menjadi pribadi yang menghambakan diri kepada Tuhan. Saudara, sesungguhnya kalau kita mau ngomong jujur, yang jadi Tuhan itu sebetulnya siapa? Kita atau dia? Kalau kita sadar dia itu Tuhan, harusnya kita ini hamba. Kalau kita sadar kita ini hamba, harusnya kita sadar kita ini harus taat sampai mati. Dan ketaatan itu harga mati, saudara. Dan ini pun bukan untuk kebutuhan Tuhan, tapi untuk kebutuhan kita, untuk keuntungan kita, untuk keselamatan kita. Bukan untuk kebutuhan Tuhan. Saudara sedang saya taat, itu bukan keuntungan Tuhan, keuntungan kita. Kalau kita taat, kita terluput saudara. Kita enggak akan sama dengan orang dunia, sangat beda. Saudara yang terkasih, berapa banyak kita ini membuat hati Tuhan itu hancur. Nangis saudara. Karena kita apa saudara? Melecehkan pengorbanannya. Melecehkan dan menghina saudara. Darahnya yang sudah tercurah saudara di kayu salib. Dengan bagaimana? Dengan hidup yang liar. Hidup yang tidak punya ketaatan. Hidup yang semau-maunya. Hidup tidak menghormati Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Hidup tidak mencari Tuhan. Tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Bahkan selalu ada pemberontakan yang ujungnya hanya kebutuhan kepuasan daging. Jiwa dan hasratmu yang ingin selalu dipuaskan. Seharusnya kitalah yang memuaskan Tuhan. Bukan Tuhan memuaskan kita. Kita ini budak yang sudah ditebus dengan darahnya. Kita ini hamba. Masih baik saudara. Kita bukan hanya sekedar hamba. Tapi kita ini anaknya. Saudara, kalau saya merenungkan ya, kenapa anugerah Tuhan itu begitu besar. Karena dia saudara, dia harus konsekuen dengan yang mengatakan. Dan membuat kita punya status kita ini anak. Tidak ada yang namanya anak ini dibuang saudara. Tidak ada. Kecuali bapak yang gila, buang anaknya. Ibu yang gila, buang anaknya. Saudara yang kekasih, kita harusnya bersyukur. Kita bukan hanya punya Tuhan yang menebus dosa kita, tetapi dia juga menjadikan pribadinya seorang gembala. Bahkan dikatakan gembala bukan hanya membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Bukan saja membawa ke air yang tenang. Bahkan saudara, bukan saja memberikan hidangan di hadapan musuhnya atau lawannya.
Tapi seorang gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, wow, kita renungkan di mana ada Tuhan yang istimewa dan sempurna seperti ini. Yang kedua, Dia juga sebagai sahabat yang dimana kita bisa curhat. Dia mengerti kita, saudara. Bahkan Dia mau berkorban buat kita. Dia membuat dirinya setaraf dengan kita, menjadikan pribadinya mau menjadi sahabat buat kita. Di mana, saudara? Seorang umat yang Tuhannya bisa mau menjadi sahabat buat dirinya, saudara. Bahkan dikatakan Dia juga sebagai guru yang mengajar kita, mendidik kita. Yang terlebih, saudara, Dia sebagai Bapa yang sempurna. Saudara ingat peristiwa anak yang terhilang? Bahkan saudara ingat peristiwa yang dimana cerita domba yang terhilang. Satu domba Dia cari begitu rupa. Bahkan ketika Dia mendapatkan, Dia menggendong dengan sukacita. Bahkan Dia ingin berpesta ketika apa? Domba yang hilang itu kembali, saudara. Dia buat pesta. Dia enggak marah sama dombanya. Dia enggak gebukin dombanya. Kenapa kamu liar? Kenapa kamu tidak ikuti gembala? Sehingga kau terhilang. Gembala, saudara, tidak memukuli dombanya. Tapi ketika domba ini hilang, dicari sampai begitu rupa. Bahkan ketika Dia menemukan, Dia bukan saja memeluk, tapi Dia memanggulnya, memikulnya. Artinya apa? Dia jadikan, saudara, kebanggaannya. Dia bahkan, saudara, siap apa? Memikul dosa. Di mana domba yang sudah lari dan liar kembali. Gembala itu siap memikul, saudara, dosa domba-domba ini. Dia pikul. Dia taruh menjadi bebannya Dia yang harusnya domba ini berdosa. Dia salah, dia dihukum. Tapi hukum itu Dia pikul, saudara. Untuk menggantikan domba yang sudah terhilang dan kembali. Bukan cuma itu. Dia buat pesta yang luar biasa. Saudara, betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Tidak sadarkah kita, saudara? Ayo mindset kita ini dirubah. Kita bukan sampah dunia. Kita bukan racun dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan. Kita menjadi pribadi membawa dampak, membawa terang, menjadi garam, menjadi pengaruh dunia. Bukan dipengaruhi dunia apalagi sampai hancur karena dunia. Itu fatal, saudara terkasih. Itu sangat fatal. Saudara, jangan membuat hati Tuhan nangis karena kejatuhan-kejatuhanmu yang terus menerus seperti itu, berlarut-larut dan berputar-putar. Saudara terkasih, kembali ke hati Tuhan. Dan dikatakan, saudara, firman Tuhan berkata, mari kita akan baca lagi. Dikatakan, Dia mengosongkan diri sendiri dan mengambil serupa seorang hamba. Saudara, kalau kau mau hidupmu dalam tudung perlindungan Tuhan, ada dalam jaminan covenant Tuhan, belajar menjadi orang yang mengosongkan dirinya, mengambil serupa sebagai seorang hamba. Artinya apa? Jangan isi hidupmu dengan keinginan-keinginan dagingmu, dengan kesukaan dunia, tapi isi hidupmu dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan, saudara, kekayaan-kekayaan surga, perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah teladankan dalam hidup saudara dan saya. Dan jadilah seorang hamba itu apa sih? Rendah hati, yang selalu saudara merasa tidak mampu kalau tidak bersama Tuhan, tidak dalam didikan Tuhan, tidak dalam jaminan Tuhan, dan tidak mampu kalau tidak apa berpaut dengan Tuhan. Itu namanya seorang hamba yang selalu menantikan tuannya, yang selalu lakukan kehendak Tuhannya. Itu seorang hamba. Seorang hamba tidak dapat pemberontakan, saudara. Seorang hamba harus punya hati yang taat dan punya penguasaan diri. Dan seorang hamba adalah punya pengabdian yang sejati. Kecuali kalau kita menjadi hamba dunia, hamba uang, hamba dosa.
Saudara, silakan saudara mau pilih. Saudara ingin menjadi hamba siapa? Saudara terkasih, jangan pertahankan gengsi dan kesombongan. Jangan pertahankan keangkuhan dan kebodohan serta kebebalan. Jangan pertahankan kebenaran diri sendiri. Jika engkau tidak ingin binasa, milikilah pikiran Kristus. Supaya apa saudara? Kau menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ikuti terus kehendak Bapa di surga. Itulah pikiran Kristus. Saudara yang terkasih, jangan kita dibiarkan dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan dan melumpuhkan iman kita. Berapa banyak orang saudara lebih suka diisi dengan yang namanya pikiran-pikiran atau saudara halusinasi-halusinasi yang iblis hembuskan daripada memikirkan firman Tuhan atau mencari firman Tuhan. Saudara terkasih, tipu daya iblis membuat anak-anak Tuhan semakin malas dan malas. Kerjanya cuma sauna nyaman dan pemberontakan dan apa saudara? Menuntut hak dan hak dan hak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari sadar diri, sadar diri. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk binasa, tapi untuk diselamatkan dan menyelamatkan. Saudara diciptakan untuk sebuah apa? Kemuliaan Tuhan. Saudara pikir untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Bahkan rela memperbudakkan dirinya demi hanya apa saudara? Supaya dia bisa memberikan teladan bahwa manusia itu harusnya seperti apa dalam setiap ketaatannya, dalam sifat perbuatannya, karakternya. Dia sampai harus turun repot-repot ke dunia hanya untuk apa? Memberikan teladan supaya manusia itu tujuannya mengikuti teladan itu. Bahkan bukan cuma itu saudara. Yesus siap mengalami siksaan daging. Demi membuat apa? Menyatakan cintanya kepada manusia. Dia rela. Tapi itu juga suatu tanda buat kita. Daging kita harus rela. Siap dimatikan. Dihabiskan. Demi apa? Yang roh itu kita dapat dari Tuhan. Demi kita mendapatkan roh kebenaran. Saudara terkasih, jangan hidup terus dalam kedagingan. Mari punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus selalu memikirkan apa? Perkara-perkara yang di atas. Kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Memikirkan yang baik, yang mulia, yang suci saudara. Bukan pikiran-pikiran kedagingan. Saudara sadarlah siapa yang sekarang saat ini sedang mengendalikan pikiran saudara. Sedang mengendalikan dan menguasai jiwamu. Saudara, jangan sampai kau kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Bahkan jangan sampai kau kehilangan hadirat Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, di momen seperti ini, bulan kasih sayang, di mana kita mengingat memori bahwa Tuhan sudah pernah lahir ke dunia untuk menyatakan kasih dan cintanya buat setiap kita. Dan seharusnya kita juga menjawab. Saya minta pemain musik. Seharusnya hati kita menjawab. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan? Sebentar dulu. Saudara, di bulan ini kita harus sadar loh bahwa persembahanmu yang terbaik seperti ketika orang Majus. Dia bawa saudara emas, kemenyan dan mur. Saudara membawa persembahan yang terbaik. Apa itu mur?
hidup yang dimurnikan. Hidup yang terus dimurnikan. Saudara, kemenyan itu apa saudara? Aroma hatimu yang selalu penuh dengan ketulusan dan kasih 9 buah roh. Emas itu apa saudara? Ketika kau rela mempersembahkan dan mematikan kedaginganmu, maka kau dapat yang namanya kemuliaan Tuhan. Hidup yang siap saudara, direndam, bahkan dibakar saudara kedagingannya. Supaya apa? Kau timbul seperti emas yang murni. Seharusnya kita berkata kepada Tuhan, dengan apa kan ku balas? Seharusnya itu saudara, segala kebaikanmu. Dikatakan segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku saudara, bukan setengah hati atau seperempat hati, apakah bahkan sampai fatal kalau enggak ada hati saudara. Segenap hati, segenap hati. Saudara terkasih, coba saudara, mari kita cek setiap penyembahan kita ini sudah segenap hati, setengah hati, seperempat hati, atau tidak ada hati saudara. Saudara, engkau yang bisa mengukur itu sendiri. Engkau yang bisa menakar saudara dirimu sendiri. Siapa engkau sebenarnya? Siapa engkau sebenarnya? Penyembah seperti apa hidupmu itu? Kalau kau membiarkan dirimu kedagingan demi kedagingan. Saya melihat anak-anak Tuhan yang sibuk dengan TikTok dunia. Wah, ngeri sekali saudara. Terbius dengan apa? Kesukaan dan kenikmatan dunia sampai apa? Membuat dirinya seperti apa? Kedagingan, kenajisan. Wow. Saudara, saya tidak bilang saya anti TikTok. Saudara terkasih. Tapi kalau hidupmu dikuasai dengan terus saudara, kesukaan-kesukaan dunia sampai kau terbius, sampai hidupmu sampai menjual Tuhan. Di mana kau bukti kau menjual Tuhan? Kau melupakan Tuhan. Kau menukarkan semua demi kepuasan kedaginganmu. Kau enggak pernah cari Tuhan, apalagi kau bergaul dengan firman Tuhan. Kau seperti memuntahkan Tuhan. Saudara, mengerikan sekali hidup ini. Kalau kita enggak bertobat. Sebab itu saudara, bagaimana kita bisa punya kebenaran yang memerdekakan? Pikiran. Pikiran kita ini harus punya hati yang takut akan Tuhan dan pikiran-pikiran Kristus, pikiran kebenaran. Jangan terbius dengan pikiran dunia. Gak usah takut dengan apapun informasi dunia kalau engkau ada di dalam lingkup Tuhan. Kau gak usah khawatir dan kau gak usah takut apapun yang dunia akan rancangkan saudara. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bukan apa kata dunia. Dunia tidak terpengaruh dengan setiap anak-anak Tuhan yang hatinya melekat dengan Tuhan. Pikirannya adalah pikiran Kristus. Bahkan kita punya otoritas untuk mengendalikan dunia. Saya percaya kalau semua anak-anak Tuhan bersatu mendeklarasikan keadaan, membalikkan sesuatu yang memuliakan Tuhan, maka saudara, kuasa Tuhan akan bekerja. Tapi permasalahannya anak-anak Tuhan tidak bersatu. Gereja Tuhan belum bersatu. Makanya Tuhan hanya berdiam diri. Tapi Tuhan akan terus dan tetap melindungi anak-anak Tuhan yang selalu ada dalam lingkupan Tuhan. Saudara, mari jangan sampai pikiranmu disesatkan dengan pikiran-pikiran dunia. Ya. Setiap saudara hidupmu dialihkan dengan fokus-fokus yang ada di dunia ini. Kau sama sekali gak cari Tuhan. Kau gak takut Tuhan. Saudara, pada saat ini, inilah kita sedang berada di lembah penentuan. Dimanapun saya ada, dimanapun saya pelayanan, bahkan sampai kemarin di Bali, saya selalu beritakan, saudara tahu gak, kita lagi di fase penentuan ini. Kita seperti ada di bahtera, seperti zaman Nuh. Bahtera Nuh itu apa sih? Bahtera keselamatan.
Orang akan masuk saudara ke bahtera keselamatan. Kalau hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya setia dengan Tuhan, bahkan hidupnya sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau tidak ada pertobatan, dia akan terlempar dari bahtera dan akan habis saudara. Kapan habis? Tahun depan. Sebab itu jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bebal. Jangan keras hati. Tapi jadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan pikiran saudara. Karena pikiran ini medan di mana iblis bisa bekerja dengan luasa, meneror, mengintimidasi, bahkan meracuni pikiran saudara. Sampai dia masuk ke hati dan membuahkan tingkah laku saudara. Kalau kau tidak kendalikan pikiranmu dengan firman, akan sangat bahaya. Iblis akan membuat kau sibuk dengan gak jelas. Iblis akan membuat engkau sedang melakukan hal-hal yang gak penting. Ujungnya kau gak punya waktu sama Tuhan. Ujungnya engkau jauh dari Tuhan. Ujungnya engkau capek dan marah sama Tuhan. Ujungnya engkau meninggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, hati-hati pikiran ini saudara. Kalau yang ada di pikiran kita cuma kejahatan, kemalasan dan segala yang sia-sia, hempaskan saudara, hempaskan itu. Kebaskan itu saudara. Dan minta selalu ada pikiran Kristus. Hikmat takut akan Tuhan. Hikmat kebenaran. Terus membaharui pikiranmu saudara. Isi hidup dengan firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Jangan hanya pembaca firman atau mendengar firman saja saudara. Firman harus engkau selami, hidupkan sampai firman menjadi daging. Maka engkau akan jadi orang kuat berdiri. Bahkan engkau akan jadi dampak bagi banyak orang. Saudara kekasih, mari. Hidup ini bukan pilihan untuk saat ini. Keputusan. Sekali lagi saya ingatkan. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan biarkan pikiran-pikiran saudara liar kemana-mana. Orang itu rela pikirannya dikendalikan sampai empot-empotan, sampai nggak bisa tidur, sampai jadi sakit, stres dan ujungnya gila. Daripada merenungkan firman, daripada taat yang nggak banyak mikir saudara. Orang lebih suka apa? Menghabiskan energinya, mikir yang nggak penting saudara. Ini kebodohan, ini kebebalan. Dia nggak akan berhenti sebelum apa? Iblis menjerat dengan apa? Kekhawatiran yang ujungnya sampai sakit saudara. Stres, depresi dan ujungnya gila. Karena saya menyaksikan sendiri. Saya melayani banyak orang-orang yang gila saudara di akhir-akhir ini. Banyak orang kelainan jiwa, sakit goncang jiwanya. Kenapa? Depresi. Awal daripada ketakutan, awal dari ketakutan, kekhawatiran. Dan ketika saya bilang, ayo bergaul firman. Waduh saudara, alasannya segudang. Padahal ada yang simpel, ada yang gampang, gak ribet. Cuma setia aja baca firman, belajar merenungkan. Minta Tuhan mampukan kau melakukan firman. Simpel saudara. Gak pernah banyak-banyak mikir. Karena kalau sedang mikir, saudara tahu nggak, energi dari pikiran ini sangat mengerikan loh. Dia bisa menyedot saudara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau nggak percaya, coba saudara praktekkan. Buat engkau, nggak usah lama-lama. 2 jam aja mikir gitu yang ribet-ribet. Nggak lama saudara. Organ tubuhmu akan terasa seperti diperas, lemes. Semua saraf-saraf sel-sel akan apa? Lemah dan ujungnya engkau gampang sakit. Tapi kalau hatimu, pikiranmu ada dalam pikiran Kristus, engkau enggak akan buang energi. Enggak akan buang energi. Karena apa? Rohmu, jiwamu, dagingmu dikendalikan Tuhan. Hemat energi, malah kau menjadi orang yang sangat efektif saudara. Ya, jangan sampai rohmu itu kosong. Iblis itu saudara, seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Artinya apa? Dia mencari siapa-siapa yang bisa ditelan. Iblis bisa melihat hatimu, bahkan meneropong jiwamu saudara. Dan dia akan masuk dan menghabiskan semuanya itu. Ditelan mentah-mentah. Saudara terkasih, betapa mengerikan.
Tapi kalau coba kita taat sama Tuhan, walaupun berat, memang jalan sama Tuhan tuh bukan ringan, bukan gampang, bukan mudah, berat, gak gampang. Sebetulnya berat apa sih? Daging kita berat. Saudara, saya mengalami, semakin saya rasa berat, semakin saya lawan, saudara. Semakin saya gak mau, semakin saya lawan. Karena saya tahu itu cuma daging, itu cuma tipu daya iblis. Karena saya percaya unsur Tuhan tuh gak ada yang negatif. Unsur Tuhan selalu hal-hal yang positif yang membangkitkan roh kita, saudara. Nah, saudara terkasih, mari saudara kembali kepada Tuhan. Kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, kendalikan semuanya. Bawa itu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara ya, milikilah pikiran Kristus. Biarkan roh Tuhan membaharui hidupmu, saudara. Membaharui pikiranmu. Supaya apa? Engkau dimerdekakan. Engkau bisa menang atas maut. Bukan hanya menang atas dagingmu, tapi bisa menang atas maut. Saudara, bulan Desember kurang hanya beberapa saat saja. Sisa waktu yang ada, mari kejar Tuhan, kejar hadiratnya. Sungguh-sungguh saudara, jangan main-main saudara. Please jangan main-main, jangan main-main. Minta Tuhan kemampuan untuk punya hati yang bisa konsisten di dalam pertobatan. Dan belajar merenungkan firman siang dan malam. Berhendaklah engkau berhati-hati dalam setiap tingkah lakumu, saudara. Dan yang terakhir, miliklah komunitas yang benar. Jangan punya komunitas yang tidak benar. Apalagi kau seringkali menyendiri, komen gadget, komen handphone, komen IG. Terus isi terus. Wow, kalau orang sudah terlalu sendiri, saudara, itu bahaya. Kecuali kau bersama Tuhan. Ya, jangan saudara menyendiri. Jangan kau menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kau menghindari pertemuan-pertemuan komunitas dengan anak Tuhan. Bergaul dengan anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Jangan suka jadi orang yang lari, saudara. Jangan jadi orang yang terus tidak mau tahu. Hari-hari ini bayar cawan yang terbaik. Berbuat banyak kebaikan, jangan jadi pengangguran. Ya, kau akan terlempar. Jangan tunggu diperintah baru jalan. Punya inisiatif, punya hati. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kasih kepercayaan kepada saya, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan jadi orang yang apa? Memupuk terus dagingmu. Saudara terkasih, saya kadang-kadang jujur ya, lihat anak Tuhan yang muas, bebal dan aduh. Saya bilang, kau gak sadarkah? Bukan jiwamu yang sudah dibelenggu roh jahat. Rohmu itu sudah terkubur sama roh jahat. Makanya kau buta, kau tuli, kau tidak bisa mendengar, kau tidak bisa berpikir. Karena apa? Engkau sudah diikat. Sudah dipasung sama roh jahat. Sehingga kau gak pernah bisa lagi mendengar dan melihat kebenaran. Saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan masih menantikan kita. Hari-hari ini saudara, yang seharusnya kita fokus. Apa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengambil hati Tuhan. Karena kita sudah akan meninggalkan tahun 2020 ini saudara. Bahkan kita harus datang mengucap syukur atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini saudara. Kita harus menjadi orang yang tahu diri, sadar diri. Ayo persembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara terkasih, tutup Alkitabmu, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Mari saudara. Jangan biarkan iblis memperbudak hidupmu terus menerus dengan pikiran yang sia-sia, dengan pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran teror yang membuat kau takut, khawatir dan kau cemas dan ujungnya kau sakit, kau terbelenggu. Tapi bebaskan jiwamu dari segala yang jahat lewat sebuah apa? Ketaatan. Lewat sebuah apa? Menanggalkan hidup yang lama dan pakai hidup yang baru. Mari kita siapkan hati.